Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya La Mystique. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Tumbal Weton Rebu Kliwon. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di ujung kota berdiri sebuah rumah tua bergaya kolonial yang menjulang angkuh di antara rimbunan pohon trembesi dan bambu tua. Rumah itu seolah terpisah dari waktu. Dindingnya masih kokoh, dicat putih pudar dengan jendela-jendela tinggi berbingkai kayu jati yang warnanya telah memudar dimakan usia. Orang-orang desa hanya menyebutnya rumah Mbah Sarwo, tempat yang jarang sekali dikunjungi dan selalu menebar aura dingin bahkan di siang bolong. Mbah Sarwo, pemilik rumah itu, adalah seorang pria sepuh berusia hampir 80 tahun. Rambutnya putih seperti kapas, namun tubuhnya masih tegak. Matanya tajam dan sorotnya seperti menembus kulit. Ia kaya raya, memiliki lahan sawah seluas mata memandang, toko-toko di pasar, bahkan kendaraan mewah yang kadang ia parkir sembarangan di pinggir jalan yang sempit. Tapi tidak ada satupun warga yang berani protes. Mereka menghormati dan merasa sungkan kepada Mbah Sarwo. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa di balik kekayaannya yang luar biasa itu, tersembunyi rahasia kelam yang tidak pernah diceritakan secara gamblang. Di bawah rumah kolonial itu, tepatnya di ruang bawah tanah yang terkunci rapat, terdapat sebuah kamar kecil berdinding batu. Di tengah kamar itu terletak sebuah peti kayu hitam yang selalu tertutup dengan kain mori putih yang mulai menguning. Di dalamnya tersimpan keris pusaka tua, disebut keris kalajengking oleh mereka yang tahu. Keris itu berbeda dari pusaka biasa. Bilanya hitam berkilau dengan ukiran rumit berbentuk ular melingkar dari pangkal ke ujung, seolah hidup. Di pangkal bilanya masih melekat noda merah kecoklatan, darah kering yang tidak pernah bisa hilang meski dibersihkan berkali-kali. Konon darah itu adalah darah manusia pertama yang dijadikan tumbal saat keris itu pertama kali diwariskan pada Mbah Sarwo oleh ayahnya puluhan tahun lalu. Menurut keyakinan keluarga Sarwo, keris itu adalah benda sakti yang menjadi sumber kekuatan dan kemakmuran mereka. Namun syaratnya bukan main. Setiap 3 tahun sekali, tepat saat bulan mati pada malam Rabu Kliwon, keris itu harus diberi tumbal, seseorang yang lahir pada weton Rebu Kliwon. Tumbal tidak boleh sembarangan, harus manusia, harus masih hidup ketika darahnya pertama kali menyentuh bilah keris. Dan harus mati dengan penuh ketakutan, karena energi dari ketakutan itu yang menjadi santapan keris, memperpanjang umur Mbah Sarwo dan menjaga hartanya agar terus mengalir tanpa henti. Pada malam-malam sepi di balik ventilasi tua rumah besar itu, warga kadang mendengar bisikan, seperti suara orang merintih atau mengerang dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Kadang terdengar isakan, kadang tangisan pelan yang berhenti begitu cepat, seperti dicekik. Tapi tidak ada yang berani bertanya. Di desa itu semua tahu, jika ingin selamat, jangan mencampuri urusan Mbah Sarwo. Dan kini, waktu itu datang lagi. 3 tahun telah berlalu sejak tumbal terakhir. Keris di ruang bawah tanah mulai gelisah. Mbah Sarwo sering bermimpi buruk. Mimpi dikejar bayangan hitam tanpa wajah. Mimpi ular-ular merayap dari dinding dan membeli tubuhnya. Bahkan ayam-ayam di halaman belakang mulai mati satu persatu tanpa luka. Tanda-tanda yang sama seperti dulu, keris itu lapar dan ia harus memberi makan. Malam itu langit diguyur gerimis tipis, seperti ikut menangis atas sesuatu yang belum terjadi. Udara dingin menyelimuti rumah besar bergaya kolonial yang tetap berdiri kokoh meski usia telah memakan cat dan kayunya. Di ruang tengah lampu gantung kristal menyala sayu. Asap dupa menari pelan di udara, membentuk bayangan yang sesekali menyerupai wajah, atau itu hanya ilusi dari pikiran yang sudah terlalu sering bersinggungan
dengan kegelapan. Keluarga Mbak Sarwo duduk melingkar di ruang tamu yang luas. Di ujung kanan duduk Pak Arif, anak lelaki pertama Mbak Sarwo dengan wajah kaku dan rambut yang mulai memutih. Di sebelahnya istri dan dua anak remajanya Laras dan Raffi yang sejak kecil telah diajari bahwa keluarga mereka tidak sama seperti orang biasa. Di sisi lain, Wulan, anak perempuan bungsu Mbak Sarwo, duduk sambil menggigit bibirnya. Ia selalu tampak gelisah setiap waktu seperti ini datang kembali. Sudah 3 tahun berlalu sejak terakhir. Suara Mbak Sarwo parau namun penuh wibawa, memecah keheningan. Ia menatap mereka satu persatu. Keris itu haus. Sudah mulai menampakkan pertanda kalau kita terlambat, kita semua bisa ikut diseret masuk ke dalam kutukan. Tidak ada yang berani membantah. Mereka tahu ini bukan hanya soal kekayaan, ini soal keselamatan. Sudah pernah terjadi suatu kali, puluhan tahun lalu, ketika keris tidak diberikan tumbal tepat waktu, Paman Arif, adik kandungnya, tiba-tiba ditemukan tewas tergantung di kamar belakang dengan mata terbuka lebar, membelalak penuh ketakutan. Di lantai, keris kalajengking tergeletak dalam genangan darah. Sejak itu tradisi penumbalan menjadi mutlak. Pak Arif membuka map kuning dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Kami sudah mulai menyebar lowongan palsu seperti biasa. Posisi, staf kebun dan asisten pribadi. Gaji besar, fasilitas lengkap, tinggal di rumah sini. Syaratnya tidak sulit. Hanya wawancara dan tes ringan. Bagian penting tetap sama? Tanya Laras seliri. Iya, di bagian akhir wawancara, kami tanyakan weton lahir. Kami buat seolah-olah itu bagian dari kecocokan spiritual dengan lingkungan kerja. Dan belum ada yang cocok? Tanya Mbak Sarwo. Belum, tapi beberapa pelamar sudah masuk daftar tunggu. Bawa dia ke sini secepatnya, kata Mbak Sarwo. Suaranya seperti palu godam menghantam palu vonis. Jangan biarkan keris itu menunggu lebih lama. Di sisi lain namanya Lucy Rahmawati 24 tahun, lulusan SMA dari pelosok desa di daerah Wonosobo. Sejak tamat sekolah, ia bekerja serabutan, kadang jaga warung, kadang bantu kebun tetangga. Ibunya menjanda sejak Lucy kecil, dan adik bungsunya baru masuk SMP. Hidup mereka pas-pasan, tapi selalu dijalani dengan senyum. Lucy dikenal ramah, pekerja keras, dan pantang menyerah. Jadi ketika sebuah email masuk berisi pengumuman bahwa ia diterima kerja sebagai staf kebun dan asisten pribadi di sebuah rumah besar, Lucy menangis haru. Gajinya disebutkan 10 juta rupiah per bulan, ditambah fasilitas tempat tinggal dan makan. Bahkan belum bekerja pun ia sudah ditransfer uang muka 5 juta untuk persiapan pindah. Lucy tidak pernah memegang uang sebanyak itu seumur hidupnya. Alhamdulillah Bu, ini rezeki besar, aku gak bakal sia-siain, katanya sambil memeluk ibunya erat. Air mata haru meleleh di pipinya. Ibunya, Bu Rani, menatap anak sulungnya dengan mata berkaca. Kerja yang benar ya nak, jaga dirimu, jangan mudah percaya sama orang. Iya Bu, rumahnya gede banget, katanya model Belanda gitu, punya orang tua kaya yang butuh dibantuin. Tapi tenang, Lucy kan kerja bukan main-main. Seluruh keluarga ikut senang. Mobil hitam itu melaju pelan melewati jalan desa yang mulai diselimuti kabut sore. Lucy duduk di kursi penumpang belakang. Matanya berbinar saat bangunan megah bergaya kolonial muncul dari balik kerimbunan pepohonan. Rumah itu lebih besar dari bayangannya. Halamannya luas, berpagar besi tua dengan patung batu berbentuk burung Garuda yang sudah ditumbuhi lumut. Wah, gede banget, gumam Lucy, mengagumi rumah impiannya. Baginya, inilah langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik. Sesampainya di depan, Pak Arif menyambut dengan ramah. Ia tersenyum lebar, terlalu lebar. Selamat siang Lucy, kami senang kamu bisa bergabung. Lucy mengangguk cepat. Saya juga senang banget Pak, saya siap kerja kapan saja. Tenang, malam ini kamu istirahat dulu, besok baru mulai. Rumah itu dingin, meski dindingnya tebal dan lampu-lampu bergaya antik menyala di setiap sudut. Lucy dibawa melewati lorong-lorong panjang dengan lantai marmer tua yang kadang mengeluarkan suara berderit pelan. Di dinding, lukisan-lukisan tua memajang wajah-wajah orang zaman dulu. Semua menatap tajam.
seolah mengikuti langkah kaki siapapun yang lewat. Namun Lucy tetap tersenyum. Ia tidak tahu bahwa dari atas balkon lantai 2, Mbak Sarwo sedang memperhatikannya. Dari balik tirai tipis, matanya menyala redup seperti seekor ular yang tengah menanti mangsa. Malam tiba, Lucy diminta untuk mengikuti Pak Arif ke ruang persiapan. Katanya, itu bagian dari ritual penerimaan kerja secara spiritual. Sesuatu yang menurutnya agak aneh, tapi ia menurut saja. Ia dibawa menuruni tangga kayu menuju ruang bawah tanah. Semakin ke bawah, udara semakin dingin dan lembab. Bau aneh seperti dupa dan bunga layu mulai terasa. Di sini, kata Pak Arif sambil membuka pintu besi berkarat. Begitu pintu terbuka, Lucy terhenti. Ruang itu gelap, penuh asap kemenyan dan taburan bunga melati. Lampu redup berwarna merah temara menggantung di langit-langit batu. Di tengah ruangan ada pola lingkaran dari darah kering. Dan di ujung ruangan berisi sebuah peti kayu hitam besar, tertutup kain mori putih yang sudah kecoklatan. Ini tempat apa, Pak? Tanya Lucy, mulai merasa tidak nyaman. Namun sebelum ia bisa berbalik, dua tangan besar mencengkeram bahunya dari belakang. Wajah Pak Arif berubah dingin, tidak lagi ramah. Ini tempat kerja kamu, Lucy berteriak, namun tidak ada yang mendengar. Ruangan bawah tanah itu kedap suara, seolah terpisah dari dunia nyata. Dindingnya tebal dan gelap, dilapisi jelaga dan bercak darah lama yang membatu. Udara begitu berat, penuh dengan asap dupa dan aroma kemenyan yang terbakar membabi buta, menciptakan kabut pekat berwarna abu-abu kekuningan. Di tengah ruangan, lingkaran darah yang telah mengering seperti kerak tampak berdenyut perlahan, seakan hidup kembali. Tubuh Lucy dilempar ke tengah simbol itu, menimpa lantai batu yang dindingnya seperti menyentuh kuburan basah. Ia merangkak, tapi lututnya lemas, pandangannya kabur, jantungnya berdegup kacau, suaranya serak, tercekik antara isak dan teriak. Kemudian peti hitam tua di sudut ruangan berderit pelan, membuka dengan gerakan lambat seperti sedang menahan sesuatu yang berat atau lapar. Dari celahnya asap hitam pekat mulai menyembur keluar, tapi bukan asap biasa, ia menggulung seperti kabut bernyawa. Meliuk-liuk menyerupai tangan dan wajah-wajah mengerang yang muncul lalu menghilang. Suara berat mulai terdengar, geraman dari dalam tanah seperti erangan monster yang tertidur ribuan tahun dan kini terbangun karena bau darah. Lalu makhluk itu muncul. Kakinya yang panjang dan bengkok keluar lebih dulu. Kuku-kukunya mencakar lantai meninggalkan bekas goresan dalam yang mengerikan. Ia merangkak dengan gerakan patah-patah seperti laba-laba, lalu perlahan berdiri. Tingginya lebih dari 2 meter. Tubuhnya kurus memanjang seperti daging yang dikeringkan di bawah matahari. Kulitnya menghitam pekat, kasar seperti arang, tapi di beberapa bagian tampak keretakan merah yang bersinar samar, seperti bara api yang menyala dari dalam tubuhnya. Bahunya kecil, namun tangannya panjang tidak wajar dengan jari-jari yang berakhir pada kuku tajam sepanjang belati. Namun yang paling menjijikan adalah lidahnya. Sepanjang tubuhnya sendiri menjuntai dari mulutnya sampai ke lantai. Lidah itu basah berlendir, berdenyut dan bergerak sendiri seperti seekor ular hidup yang sedang mencium bau ketakutan. Matanya merah menyala, tidak memiliki kelopak. Di balik cahaya merah itu, sorotnya kosong tapi lapar. Dari mulutnya yang hitam seperti jurang, keluar desis panjang, tinggi, nyaring, dan menusuk langsung ke dalam otak. Membuat Lucy memegangi kepala dan berteriak dalam panik. Makhluk itu membungkuk dan berjalan mendekat dengan langkah pelan. Kuku-kukunya beradu dengan batu dan menciptakan suara mencakar yang menyakitkan telinga. Suhu ruangan terasa semakin turun drastis. Nafas Lucy berubah menjadi uap. Ia mundur perlahan sambil menangis. Tubuhnya gemetar hebat, tapi tidak mampu lari. Makhluk itu berdiri, lidahnya menggapai tubuh Lucy, menyentuh pipinya dengan ujung berlendir dan panas seperti besi yang dibakar. Lucy menjerit sekencang mungkin, tapi itu hanya menandakan awal dari akhir. Makhluk itu meraung, lalu menerjang secepat kilat. Kukunya langsung mencabik bahu dan dada Lucy. Dagingnya terburai, darah menyembur deras ke dinding. Jeritan Lucy berubah jadi lengkingan yang tidak terdengar manusiawi. Makhluk itu mencengkeram kepala Lucy, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu memasukkan lidah panjangnya ke dalam mulut korban yang masih hidup, menyusup ke tenggorokan, melilit ke dalam tubuhnya, mengisap dari dalam.
bukan hanya darah, tapi nyawa. Lucy menggelepar dalam kesakitan luar biasa. Tangannya mencakar udara, kakinya menghentak liar, sampai akhirnya tubuh itu berhenti bergerak. Sunyi, makhluk itu menunduk, menjilat darah dari lantai dengan lidahnya, lalu merangkak kembali ke dalam peti. Perlahan, seperti tidak terjadi apa-apa. Peti itu menutup sendiri, bunyinya berat dan final. Dan ruangan kembali hening, hanya tersisa jejak darah dan sobekan pakaian Lucy, serta bau amis yang tidak akan pernah hilang. Mbak Sarwo berdiri di luar pintu besi, menunduk dalam-dalam. Pak Arif dan Laras juga ikut membacakan mantra. Di dalam ruangan, suara makhluk itu terdengar memuaskan, seperti sedang menghisap sesuatu sampai tetes akhir. Beberapa jam kemudian, yang tersisa dari Lucy hanya daging sobek dan pakaian robek yang dibungkus mori, lalu dimasukkan ke dalam peti mati kayu yang sudah disegel rapat dengan paku hitam dan lilin merah. Di bagian luar peti ditempelkan kertas bertuliskan, "Kecelakaan kerja, kami bertanggung jawab penuh, maaf sedalam-dalamnya." Pagi harinya, 2 orang utusan dari keluarga Mbak Sarwo mengantar peti mati itu ke kampung halaman Lucy, bersama uang kompensasi 200 juta rupiah dalam koper. Ibu Lucy pingsan di tempat. Tangis menggema di sepanjang gang kecil kampung itu, tapi tidak ada yang berani bertanya lebih dalam. Semuanya dikaburkan dengan laporan resmi, sertifikat rumah duka, dan ucapan bela sungkawa palsu. Sementara itu di rumah besar itu, keris kala jengking terdiam puas dalam petinya. Darah segar telah memberinya makan, tapi hanya untuk sementara. Karena 3 tahun ke depan ia akan lapar lagi. 3 bulan setelah tumbalnya diterima oleh keris pusaka, rumah besar milik Mbak Sarwo kembali penuh tawa. Bukan tawa biasa, melainkan tawa kemenangan, tawa kepuasan atas pencapaian-pencapaian baru yang diraih oleh anak-anaknya. Di meja makan panjang yang berlapis kain beludru merah tua, keluarga besar Mbak Sarwo berkumpul. Laras, sang anak sulung, kini resmi menjabat sebagai direktur utama perusahaan properti besar di Jakarta. Ia mengembangkan kawasan elit, membangun perumahan mewah, hotel, dan apartemen di atas lahan-lahan strategis yang entah bagaimana selalu lancar urusannya. Pak Bupati bahkan hadir langsung ke peresmian proyek terakhirku. Tanda tangan IMB tinggal formalitas, semua jalan kayak air mengalir, kata Laras, tertawa bangga sambil menyendokkan sop buntut ke mangkuknya. Sementara itu Bayu, adik keduanya, baru saja dilantik menjadi kepala dinas tata kota di ibu kota provinsi. Karirnya meroket cepat, dari PNS biasa menjadi pejabat yang kini namanya sering muncul di media lokal. Luar biasa ya Bayu, kata Pak Arif sambil mengangkat gelas. Dulu kita semua nggak nyangka kamu bisa duduk di posisi itu, tapi lihat sekarang, 1 telepon kamu bisa hentikan proyek orang. Bayu hanya tersenyum kecil, tapi sorot matanya memancarkan kesombongan yang tidak bisa disembunyikan. Di tengah semua itu, Mbak Sarwo duduk tenang di kursi ukiran kayu jati, mengenakan batik lawas berwarna hitam dan emas. Di tangannya tergeletak tongkat tua dengan kepala ular perak, simbol kuasa dan rahasia yang tidak pernah ditunjukkan kepada dunia luar. Ia menatap cucu-cucunya yang berlarian di taman belakang, tertawa riang sambil bermain sepeda mini. Mereka tidak tahu apa-apa. Dunia mereka penuh warna dan kebahagiaan, tapi di balik semua itu ada sejarah kelam yang menjadi fondasi kebahagiaan mereka. Setelah makan malam, Mbak Sarwo memanggil anak-anaknya ke ruang pribadinya, sebuah ruangan kecil di balik perpustakaan dengan dinding dipenuhi kitab-kitab tua dan foto hitam putih pendahulu keluarga mereka. Di sana suasananya berbeda, lebih sunyi, lebih serius, tapi tetap megah. Ia membuka laci tua dan mengeluarkan buku bersampul kulit yang berisi silsilah keluarga dan catatan pesugihan turun-temurun. Laras, Bayu, kalian sudah lihat sendiri. Segala kejayaan ini bukan semata hasil kerja keras, tapi juga karena warisan ini, katanya sambil menepuk buku itu. Keris itu yang menjaga kita, yang menjamin darah keturunan kita tetap berada di atas. Laras menatap Mbak Sarwo dengan penuh penghormatan. Saya tahu Mbak, dan saya siap tumbal 3 tahun lagi, biar saya yang atur. Bayu ikut mengangguk. Aku juga Mbak. Kalau butuh koneksi untuk menutupi semuanya, aku bisa jamin aman, gak akan ada yang tahu. Mbak Sarwo tersenyum, wajahnya yang keriput terlihat puas.
Kalian anak-anakku yang patuh, lanjutkan. Jagalah keseimbangan, jangan pernah biarkan keris itu kelaparan. Ia memandangi lilin yang menyala di meja. Kalau sampai keris itu marah, kalian tahu akibatnya. Di luar ruangan, suara tawa dan musik dari taman belakang terdengar nyaring. Acara syukuran kecil yang berlangsung merayakan ulang tahun cucu pertamanya. Tenda putih dipasang, lampu warna-warni menggantung, dan meja penuh makanan enak. Dari luar, keluarga Mbak Sarwo tampak sempurna, bahagia, kaya raya, dihormati. Tidak ada yang tahu bahwa di bawah tanah mereka terkubur rahasia berdarah yang akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Waktu berputar cepat, 3 tahun berlalu sejak kematian Lucy yang penuh darah dan jeritan itu. Rumah besar Mbak Sarwo tetap berdiri angkuh di tengah perbukitan, dikelilingi pagar besi tinggi dan taman yang tampak terawat sempurna. Dari luar, tidak ada yang berubah, namun di dalam seluruh keluarga tahu waktunya telah tiba lagi. Tanggal merah telah dilingkari di kalender, tanggal keramat, malam di mana bulan menghitam dan keris pusaka akan kembali bergetar halus akan darah. Di ruang tamu yang mewah, Laras duduk di sofa kulit, membaca tumpukan berkas pelamar kerja. Di seberangnya, Pak Arif mengecek data weton dari setiap calon menggunakan penghitungan Jawa yang diwariskan secara turun-temurun. Ada 3 orang yang cukup potensial, tapi 2 lahir di Pon dan Wagi. Kita butuh Rabu Kliwon, gumam Pak Arif sambil menggeser satu map ketumpukan ditolak. Laras menarik nafas panjang, ia menggeleng. Kita nggak bisa ambil resiko, ingat pesan Bapak, kalau salah korban, keris bisa berbalik. Sementara itu di luar rumah, spanduk lowongan kerja untuk posisi staf kebun dan umum kembali terpasang. Desainnya modern, dengan embel-embel fasilitas lengkap dan gaji menggiurkan, 10 juta rupiah per bulan. Ditambah uang muka 5 juta sebelum mulai kerja. Siapa yang tidak tergiur? Puluhan pelamar berdatangan. Semua disambut dengan ramah. Diwawancara secara profesional, namun dalam setiap sesi ada satu pertanyaan tidak lazim yang selalu diajukan dengan senyum lembut. Kalau boleh tahu, kamu lahir hari dan pasaran apa ya? Kita soalnya percaya, hari lahir bawa energi kerja yang cocok. Sebagian pelamar kebingungan, sebagian lagi asal jawab. Mereka yang tidak bisa membuktikan atau tidak cocok langsung ditampung datanya, tapi tidak pernah dipanggil kembali. Dan akhirnya datanglah dia, seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Bima. Tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang terbakar matahari. Ia mengenakan kemeja pinjaman, celana panjang sedikit kebesaran, dan sepatu usang yang tampaknya sudah menemaninya bertahun-tahun. Ketika masuk ruangan wawancara, ia menunduk sopan. Saya Bima, Bu, asal dari Banyumas. Numpang merantau nyari kerja buat bantu ibu saya di kampung. Senyumnya polos, nadanya tulus. Laras melirik Pak Arif yang diam-diam membuka aplikasi primbon digital di ponselnya. Bima, kau tahu weton kamu? Bima mengangguk mantap. Tahu Bu, ibu saya sering bilang, saya lahir Rabu Kliwon. Kata orang Rabu Kliwon itu keras kepala, tapi rezekinya ngalir kalau kerja di tanah orang kaya. Saat itu juga Laras dan Pak Arif saling bertatapan. Target sempurna. Mereka tidak langsung menerima, tentu saja. Masih perlu akting sedikit. Tapi seminggu kemudian Bima dihubungi dan diminta datang untuk penandatanganan kontrak. Ia terlihat sangat bahagia, bahkan seperti menitikan air mata saat menerima uang muka 5 juta, jumlah yang bagi Bima sudah seperti harta karun. Ibu saya pasti senang banget. Saya bisa beliin dia sembako, gas, sama ganti genteng rumah yang bocor, katanya haru. Hari kepindahannya pun tiba. Bima diantar oleh sopir keluarga ke rumah besar itu. Sepanjang jalan ia mengagumi keindahan taman, luasnya bangunan, dan keramahan para pegawai yang menyambut. Namun semua keramahan itu hanya ilusi. Malam penumbalan tinggal 5 hari lagi, dan Bima belum tahu bahwa pekerjaan impiannya akan membawanya ke dalam lingkaran darah, tempat keris tua menunggu, lapar, dan siap menyambut daging barunya. Bima tiba di rumah besar milik keluarga Mbak Sarwo dengan langkah yang ringan, penuh harapan. Ketika ia melewati gerbang besar, matahari hampir terbenam, membanjiri halaman dengan cahaya keemasan. Rasa bangga dan takjub menyelimuti dirinya. Ini adalah kesempatan yang tidak akan ia sia-siakan. 5 juta di muka,
dan gaji 10 juta per bulan. Bagi pemuda dari keluarga miskin sepertinya, itu adalah keajaiban. Namun meskipun ia berusaha menikmati kebahagiaan barunya, ada sesuatu yang membuatnya merasa cemas. Hari pertama bekerja terasa aneh. Saat pertama kali berjalan masuk ke rumah itu, Bima disambut oleh beberapa pegawai rumah tangga yang tersenyum sopan, memberitahu tempat-tempat yang harus ia bersihkan, dan menjelaskan pekerjaan rumah yang akan ia lakukan. Tidak ada yang aneh pada permulaan, semua tampak biasa, selain keindahan rumah besar yang lebih menyerupai istana tua daripada tempat tinggal biasa. Namun setelah hari pertama berakhir, Bima mulai merasa terasingkan. Ia dilarang pergi keluar rumah, bahkan untuk berbelanja atau hanya sekedar berjalan-jalan di sekitar taman yang luas. Setiap kali ia meminta izin untuk keluar, alasan yang diberikan selalu sama. "Besok saja Bima, ada tugas penting yang menunggu kamu." Hari demi hari ia bekerja tanpa tahu kemana arahnya. Tugasnya semakin aneh, merapikan ruang-ruang yang tampak tidak pernah digunakan, membersihkan barang-barang yang seharusnya sudah dibersihkan oleh orang lain, dan mengurus taman yang sudah sangat terawat. Tapi yang lebih aneh lagi adalah ia selalu merasa dipantau, seperti ada mata yang mengawasi gerak-gerik setiap saat. Ia mulai menyadari satu hal yang semakin mengganggu pikirannya. Di rumah ini tidak ada yang membicarakan pekerjaan dengan jelas. Tidak ada instruksi yang terperinci, tidak ada pekerjaan yang benar-benar mengarah pada tujuan. Seolah-olah ia hanya ada untuk memenuhi waktu, untuk terus bekerja tanpa pernah mendapatkan rasa puas atau kejelasan. Di luar pekerjaan, kehidupan sosial Bima pun sangat terbatas. Pagi, siang, malam, semuanya berputar dalam rutinitas yang tampaknya tidak ada habisnya. Ia tidak pernah diperkenankan untuk berinteraksi dengan orang luar. Tidak ada teman, tidak ada tetangga. Semua percakapan yang terjadi hanya dengan keluarga Mbah Sarwo atau sesama pelayan rumah tangga yang sepertinya tidak pernah bisa diajak ngobrol tentang hal-hal di luar pekerjaan. Bima mulai curiga. Suatu malam saat ia tengah membersihkan ruang bawah tanah yang sepi, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Pintu yang biasa terkunci tiba-tiba terbuka. Dari dalam bau kemenyan menyengat. Sebuah bau yang tidak bisa ia lupakan sejak ia pertama kali datang ke rumah itu. Dengan perasaan cemas, ia mendekat ke ruang yang gelap itu, menyusuri lorong sempit dan mengintip ke dalam. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, ia melihat sebuah peti besar yang tampaknya sudah sangat tua. Asap hitam berkumpul di sekitar peti, dan suara pelan yang tidak bisa ia dengar dengan jelas, tapi terasa mengerikan, terdengar dari dalam. Bima mundur, tubuhnya dingin, jantungnya berdebar kencang. Apa yang sedang terjadi di rumah ini? Pada hari-hari berikutnya, kegelisahan Bima semakin menjadi-jadi. Ia mulai merasa diperangkap dalam kebohongan yang ia buat sendiri. Weton yang ia sebutkan di wawancara bukanlah hari kelahirannya yang sebenarnya. Ia hanya mengatakan bahwa ia lahir di Rabu Kliwon karena mendengar cerita tentang hari tersebut dan bagaimana keluarga Mbah Sarwo selalu mencari pelamar yang lahir di hari itu. Bima yang sebenarnya lahir pada Senin Legi merasa bahwa ia tidak punya pilihan. Setelah mendengar janji gaji besar dan keuntungan yang akan ia dapatkan, ia memutuskan untuk berbohong. Namun semakin hari ia merasa ada yang tidak beres dengan rumah itu. Bima terbangun dengan rasa kebingungan dan ketakutan yang mengerikan. Pintu kamarnya terkunci rapat seperti biasa, namun malam itu terasa berbeda. Ada ketegangan yang mengambang di udara, sesuatu yang mengancam sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti ada suara yang memanggilnya, sebuah suara yang datang dari dalam tubuhnya sendiri, berdesir di telinga, rendah, tidak bisa ditangkap secara jelas, namun jelas terasa di setiap ujung sarafnya. "Sudah waktunya," suara itu berbisik. Tanpa bisa mengendalikan diri, Bima bangkit dari tempat tidurnya. Langkahnya terasa terlalu berat, seolah setiap gerakan seperti dipaksa oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Tangan dan kakinya gemetar, dan meskipun ia merasa tubuhnya masih dalam kendali, sepertinya ada sesuatu yang menguasai pikirannya. Di luar kamarnya, lorong rumah yang gelap tampak lebih menyeramkan. Lampu temaram hanya memberikan penerangan yang cukup untuk menciptakan bayangan panjang dan menyeringai di dinding. Ia mendengar langkah kaki yang berat dan cepat, berjalan dengan ritme yang tidak alami. Bima mencoba menahan nafasnya, namun suara itu semakin mendekat. Ada suara mendengus berat,
seolah ada sesuatu yang mengintai di dalam kegelapan. Bima tidak bisa bergerak. Badannya tertahan oleh kekuatan yang tidak terjelaskan. Ia dihadapkan pada pilihan, terus berjalan atau lari. Namun sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, dua orang pegawai rumah tangga muncul. Wajah mereka kosong dan tidak mengungkapkan emosi. Mereka hanya menatap Bima dengan pandangan yang seolah tidak mengenal rasa takut atau apapun. Mereka menariknya dengan paksa, tanpa kata, menuju pintu bawah tanah. Bima berusaha memberontak, tapi tubuhnya seperti kehilangan kekuatan. Tangan mereka lebih kuat dari yang bisa ia bayangkan. Seiring dengan semakin dekatnya langkah mereka menuju ruang bawah tanah, Bima merasa ada sesuatu yang berat menggantung di dadanya. Jantungnya berdetak tidak beraturan, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Begitu mereka membuka pintu ruang bawah tanah, Bima disambut oleh kegelapan yang dalam. Udara terasa begitu pengap, seolah setiap tarikan nafas semakin sulit. Bima hampir tidak bisa melihat apapun. Namun ia bisa mencium bau anyir yang menyengat, campuran antara darah dan sesuatu yang lebih busuk. Bunga kemenyan menyala di sekitar ruangan. Asapnya melayang perlahan, seakan menutup seluruh pandangannya. Ruang itu penuh dengan bunga setaman yang terletak di setiap sudut. Di antara lilin-lilin yang menyala redup, bau harum bunga bercampur dengan bau anyir yang menusuk hidung, membuatnya semakin merasa mual dan pusing. Di tengah-tengah ruangan itu terdapat sebuah peti besar yang terlihat sangat tua, tertutup oleh kain hitam lusuh. Saat itulah Bima mulai mendengar suara yang membuat tubuhnya membeku. Suara desahan berat. Suara itu seperti datang dari kedalaman tanah, dari suatu tempat yang jauh lebih gelap dari ruangan ini. Langkah-langkah yang berat terdengar mendekat, seperti ada makhluk yang sangat besar sedang bergerak, merangkak menuju tempat itu. Bima menatap ketakutan, mencoba berlari, tapi kakinya tidak bisa digerakkan. Semua keinginannya untuk melarikan diri terhambat oleh kekuatan yang tidak dapat ia pahami. Sebuah rasa dingin mulai merayap di tulangnya, menjalar hingga ke jantungnya. Dan kemudian, dari kegelapan yang menyelubungi ruang bawah tanah itu, muncul sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat manusia. Makhluk itu muncul perlahan, menonjol dari bayangan gelap. Tingginya lebih dari 2 meter, tubuhnya kurus berbalut kulit hitam legam yang tampak seperti terbakar. Lidahnya yang panjang menjuntai ke lantai, basah, berdenyut-denyut seperti cacing besar yang meliuk-liuk. Mata makhluk itu merah menyala, bercahaya dalam kegelapan, memancarkan rasa haus yang mengerikan. Dari mulutnya keluar desis pelan yang terdengar seperti bisikan dari alam lain. Suara yang membuat kepala Bima berdenyut dengan sakit yang tajam. Bima ingin berteriak, tapi suara itu tertelan oleh ketakutan yang mengiris tenggorokannya. Rasa ngeri mengalir dalam darahnya, seolah tubuhnya dipenuhi dengan kebingungan dan rasa takut yang tidak bisa dikeluarkan. Makhluk itu mendekat, langkahnya lambat namun pasti, dan Bima merasakan wajahnya yang dingin menatapnya dengan sebuah kebencian yang luar biasa. Lidah panjang makhluk itu menjulur, mengendus tubuh Bima seakan mencium bau ketakutannya. Bima merasakan tubuhnya terguncang oleh rasa panik yang semakin mencekam. Hatinya berdegup kencang, seolah-olah jantungnya ingin meledak di dalam dadanya. Tubuhnya yang lemah tidak bisa bergerak, terhimpit oleh kekuatan yang begitu besar, begitu mengerikan. Makhluk itu semakin dekat, matanya yang merah menyala menatapnya dengan kebencian. Lidah panjang makhluk itu menari-nari, berdesir di udara, seolah mengendus udara di sekitar Bima, mencari titik kelemahannya. Kuku-kuku panjangnya yang berkilat bersiap untuk mencabik tubuh Bima yang sudah tidak berdaya. Namun di dalam kegelapan yang menutupi ruang bawah tanah itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Bima dalam kepanikan yang luar biasa berusaha meraih sisa-sisa keyakinannya. Dengan tubuh yang gemetar dan nafas yang terengah-engah, ia mulai bersikir, mengucapkan kata-kata suci dengan keras, mencoba untuk mengalihkan pikirannya dari rasa takut yang semakin dalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, katanya berulang kali dengan suara yang hampir terputus karena sisa nafasnya yang berat. Anehnya, begitu lisan Bima terus mengucapkan kalimat itu, tubuhnya merasa sedikit lebih ringan. Kekuatan yang menekan dadanya mulai mengendur,
meskipun ketegangan dalam udara masih terasa tebal, seperti ada sesuatu yang menghalangi udara untuk bergerak bebas. Makhluk itu berhenti sejenak. Terdengar suara desaan berat yang keluar dari tenggorokannya. Mata merahnya yang menyala semakin tajam berkilat dalam kegelapan. Ia mendekat, mengancam dengan lidahnya yang menjulur panjang. Tapi Bima, meskipun seluruh tubuhnya gemetar, terus berdoa dengan suara yang semakin lantang. La ilaha illallah, ucapnya dengan keras. Suaranya menggema di ruangan sempit itu. Tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga terjadi. Makhluk itu mundur selangkah, wajahnya penuh rasa kebingungan dan frustasi. Lidahnya yang panjang menggeliat tidak terkendali, berusaha meraih tubuh Bima. Tetapi entah bagaimana, ada sebuah kekuatan yang menghalangi makhluk itu untuk mendekat lebih jauh. Seolah ada lapisan tidak terlihat yang melindungi tubuh Bima. Sebuah perisai yang menghalangi setiap sentuhan makhluk jahat itu. Makhluk itu menggeram keras dan dengan sekejap tumbuhlah aura gelap yang semakin pekat di sekitar tubuhnya. Suara retakan keras terdengar mengisi ruang bawah tanah yang dengan suara yang memegahkan telinga. Dinding-dinding rumah yang sudah tua itu mulai retak. Serpian-serpian batu jatuh dari atas, menghujani lantai, dan suara itu semakin menggema. Apa-apaan ini Sarwo? Kau membohongiku. Dia bukan Rabu Kliwon. Teriak makhluk itu dengan suara yang begitu mengerikan. Seolah berbicara bukan dengan mulutnya, tetapi dengan suara yang datang dari kedalaman bumi. Bima merasa sebuah getaran mengalir melalui dinding dan lantai, membuat kakinya terhuyung. Tapi ia tetap berusaha untuk tidak kehilangan fokus. Jiwanya semakin tenggelam dalam doanya, dan setiap kata yang ia ucapkan terasa semakin kuat, semakin mampu menangkis serangan-serangan gaib yang dilancarkan makhluk itu. Makhluk itu mulai mengaum keras. Suara itu mengguncang seluruh rumah. Retakan-retakan pada dinding semakin besar dan terdengar suara cekrak yang menandakan bahwa dinding rumah besar itu mulai retak lebih dalam. Batu-batu besar mulai terlepas, menghujam ke lantai dengan suara keras. Bima, meskipun tubuhnya lelah dan sakit akibat kekuatan yang luar biasa, terus bersikir. Sesuatu dalam dirinya, sebuah kekuatan yang tidak terduga, membuatnya semakin yakin bahwa doa dan zikir ini memiliki kekuatan yang luar biasa, yang bahkan bisa menahan makhluk itu. Makhluk itu semakin marah, lidahnya menjulur lebih jauh, menggeliat dengan liar, berusaha menyerang Bima dari segala arah. Namun setiap kali lidah itu mendekat, ada semacam kekuatan yang menahannya, memaksanya mundur. Suara menggeramnya semakin tinggi, seperti suara petir yang menggelegar. Dan Bima merasa seluruh tubuhnya bergetar. Namun ia tidak berhenti berdoa. Namun makhluk itu sudah sadar bahwa tidak ada lagi cara untuk menghentikan kekuatan yang melindungi Bima. Dengan sebuah ledakan kemarahan yang tidak terukur, makhluk itu mengarahkan semua kekuatan gelapnya pada satu titik, dinding rumah yang sudah retak. Dalam sekejap dinding rumah itu runtuh, meruntuhkan seluruh ruangan bawah tanah dengan gemuruh yang mengerikan. Batu-batu besar terlempar ke segala arah, menimpa segala sesuatu yang ada di dalam ruang itu. Namun Bima dengan segenap kekuatannya terus bersikir, meskipun tubuhnya hampir tertimbun reruntuhan. Ketika debu mulai mengendap, keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu. Makhluk itu hilang, lenyap seperti asap yang disapu angin, dan rumah itu kini terdiam dalam hening yang menakutkan. Bima masih duduk di tengah-tengah reruntuhan, tubuhnya hampir tidak bernyawa, namun ia selamat. Doa dan zikirnya telah menahan kekuatan makhluk itu, menghalangi takdir yang hendak menimpanya. Malam itu angin berderisir keras di luar rumah besar bergaya kolonial milik Mbah Sarwo. Suara gemuruh dari kejauhan seakan membawa pertanda buruk. Dan meskipun tidak ada yang tampak berbeda di luar, di dalam rumah yang besar itu suasana semakin mencekam. Semua anggota keluarga Mbah Sarwo mulai merasa ada yang tidak beres. Sesuatu yang merayap di dalam udara mempengaruhi setiap sudut rumah yang sudah begitu lama berdiri kokoh. Di ruang bawah tanah, keris pusaka yang selama ini menjadi sumber kekuatan keluarga Mbah Sarwo mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Sarung keris itu mulai menghitam. Tampak seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Darah hitam mulai menetes perlahan dari ujung bila keris. Tetes demi tetes membasahi lantai batu yang dingin. Hawa panas yang menyengat mulai terasa mengalir dari dalam keris, menciptakan bau yang lebih busuk dari sebelumnya.
Namun itu bukan darah manusia biasa. Ini adalah darah yang tercemar oleh kutukan. Darah yang berasal dari roh yang terperangkap dalam keris itu, dan sekarang kutukan itu memantul kembali menuju keluarga yang telah memanggilnya. Ketika malam semakin larut, kejadian pertama yang mengerikan mulai terjadi. Anak bungsu Mbah Sarwo, Andri, sedang duduk di ruang keluarga mengobrol ringan dengan istrinya. Saat tiba-tiba matanya mulai berputar liar. Pucatnya wajah Andri berubah menjadi hijau pucat dalam sekejap. Dan tanpa peringatan, dia mulai tercekik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba darah keluar dari hidung dan mulutnya, meledak dalam percikan darah yang mengerikan. Andri terjatuh ke lantai, menggeliat kesakitan, dan tubuhnya mulai terasa panas seperti terbakar dari dalam. Istrinya yang hanya bisa menatap dengan penuh ketakutan, berteriak minta tolong. Namun seakan suara itu ditelan oleh kegelapan yang mengelilingi mereka. Suara tubuh Andri yang bergetar keras disertai dengan suara darah yang pecah dalam tubuhnya memenuhi ruangan itu, membuat suasana menjadi lebih menyeramkan. Kemudian istri Andri yang berusaha menolong, melihat dengan ngeri tangan suaminya membengkak, berubah menjadi hitam legam, darah menetes dari setiap jari yang membengkak. Dan saat ia menyentuh tangan suaminya, sebuah api hitam membakar kulitnya. Memaksa dia untuk mundur dengan suara jeritan, Andri dalam kesakitan yang luar biasa akhirnya diam. Tubuhnya masih menggeliat dalam sisa-sisa ceritanya yang semakin melemah. Sementara itu di lantai atas, anak pertama Mbah Sarwo, Budi, yang sedang tidur di kamarnya merasakan udara di sekelilingnya mulai terasa sangat panas. Matanya terbuka lebar ketika tubuhnya yang sedang tertidur mendadak bergetar hebat. Wajahnya mengerut seolah-olah ada sesuatu yang mengubah struktur kulitnya. Budi berteriak, namun hanya suara yang keluar adalah jeritan mencekam, seperti seseorang yang sedang terbakar hidup-hidup. Tulang-tulang wajah Budi mulai mengeras dan berubah menjadi hitam, seperti batu yang terbakar, dan darah mulai meleleh keluar dari sela-sela kulit yang terkelupas. Wajahnya meleleh, seakan-akan terbakar dari dalam, seperti api yang membara di bawah kulitnya. Budi mencoba bangkit dari tempat tidur, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Darah dari tubuhnya menyembur keluar, dan suara retakan dari tulang-tulangnya terdengar sangat nyaring, menggema di seluruh rumah. Budi jatuh ke lantai, tubuhnya tidak bergerak lagi. Di ruang makan, ibu dan ayah Budi yang merasa panik dan gelisah segera mendatangi anak mereka. Namun mereka juga segera merasakan sesuatu yang tidak beres. Ibu Budi merasakan panas yang membakar di dadanya, dan tiba-tiba sebuah suara yang menggema keras terdengar di telinganya, membuat kepalanya terasa berputar. Kulitnya mulai terkelupas di sekitar dada, dan darah mengalir deras dari tubuhnya, seperti pecahnya sebuah pembuluh darah yang terperangkap dalam tubuhnya. Ayah Budi yang melihat ini mulai mengerang, matanya berputar putih, dan tubuhnya terlihat seperti terhimpit oleh beban yang luar biasa. Darah yang keluar dari tubuhnya seolah berputar-putar seperti pusaran angin yang tidak bisa dihentikan. Keluarga Mbah Sarwo yang masih selamat kini berada dalam keadaan panik yang tidak terlukiskan. Semua anggota keluarga mulai merasakan kekuatan jahat yang telah lama mereka pertahankan, kini berbalik menyerang mereka. Mbah Sarwo yang sebelumnya merasa tenang kini merasakan tubuhnya bergetar hebat. Setiap sudut kulitnya membengkak, dan darah mulai mengalir keluar dari hidung dan telinga. Teriakan dan tangisan mulai menggema di seluruh rumah, menciptakan kehancuran yang tidak terbendung. Setiap anggota keluarga yang tersisa mulai merasa tubuh mereka hancur dari dalam, panas yang membakar hingga ke tulang. Mereka mencoba berlari, berusaha melarikan diri, namun tidak ada tempat yang aman di dalam rumah besar itu. Kutukan telah memantul kembali, dan rumah itu yang dulunya menjadi simbol kemakmuran, kini menjadi kuburan yang menunggu setiap jiwa yang sudah jatuh. Mbah Sarwo dalam keputusasaannya mengerti bahwa kutukan yang telah mereka pertahankan selama ini tidak bisa dihentikan. Tangan-tangan yang penuh darah kini menuntut bayarannya. Darah keluarga itu akan terus mengalir, seolah tidak ada lagi jalan keluar. Teriakan mengerikan dari seluruh penjuru rumah mulai memudar, tertelan oleh kegelapan yang semakin pekat. Mungkin saja dalam beberapa jam lagi hanya tinggal abu yang tersisa dari keluarga Mbah Sarwo, dan rumah besar itu yang dulu begitu megah
hanya akan menjadi sebuah ingatan kelam tentang kutukan yang telah mereka panggil sendiri. Malam itu langit yang gelap tampak seperti mencekam, seolah seluruh dunia mengetahui bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Rumah besar milik Mbah Sarwo yang megah dan penuh misteri kini berubah menjadi api yang membakar seluruh harapan dan kejayaan keluarga itu. Tanpa sebab yang jelas, api menyala dengan cepat, muncul dari dalam ruangan bawah tanah yang sudah dipenuhi oleh sisa-sisa ritual dan energi gelap yang terkumpul selama bertahun-tahun. Asap hitam dan tebal membumbung tinggi, menyelimuti rumah besar itu dalam kegelapan yang mematikan. Suara jeritan dan tangisan terdengar dari dalam, namun tidak ada yang dapat membantu. Api menyebar dengan cepat, menghanguskan setiap sudut ruangan yang dulu penuh dengan perabotan antik dan kemewahan. Buku-buku tua, lukisan-lukisan bersejarah, dan benda-benda berharga yang menjadi saksi bisu pesugihan yang telah dijalani keluarga Mbah Sarwo kini hancur dalam kobaran api. Teriakan-teriakan keluarga Mbah Sarwo yang mengguncang dan menyeramkan mulai terdengar dari dalam. Budi yang wajahnya kini terbalut luka bakar menggeliat dalam kesakitan. Ia berusaha merangkak keluar, namun tubuhnya terlalu lemah, terbakar dan penuh dengan darah yang mengalir dari luka-lukanya. Istrinya yang wajahnya sudah hampir meleleh karena api memanggilnya. Namun suara mereka tidak dapat menembus kekuatan api yang melap semuanya. Anak-anak mereka yang berteriak histeris hanya bisa menyaksikan kehancuran itu dengan mata terbelalak. Semua usaha mereka sia-sia. Rumah mereka yang dulu menjadi tempat perlindungan kini menjadi api yang menghapus jejak mereka. Mbah Sarwo yang sudah lemah karena kutukan yang menghancurkannya berusaha sekuat tenaga keluar dari rumah. Namun tubuhnya tidak mampu lagi bergerak. Tubuhnya terbakar oleh api yang merayap di bawah, membuatnya jatuh ke lantai dan terdengar suara tangisan terakhirnya menggelegar di tengah malam yang mencekam. Ia tidak bisa menyelamatkan diri, dan kutukan yang telah menghantuinya selama ini akhirnya menghancurkan dia dengan cara yang paling mengerikan. Api itu semakin besar, mengarah ke ruang tengah, tepat tempat keris pusaka yang sebelumnya menjadi sumber kekuatan keluarga itu. Kini keris itu terbakar, hancur dalam kobaran api yang memuntahkan api ke segala penjuru, seolah ingin menghapus segala jejak dari masa lalu keluarga Mbah Sarwo. Namun di tengah kehancuran itu ada satu sosok yang selamat. Di ruang bawah tanah yang terbakar, Bima yang telah melalui begitu banyak ketakutan dan bahaya masih terperangkap di dalam reruntuhan rumah yang sudah rusak parah. Tubuhnya terluka parah, dengan tubuh yang penuh dengan luka bakar dan jelaga, keringat dan darah bercampur. Nafasnya terengah-engah, namun ada semangat yang masih hidup dalam dirinya. Bima merangkak di antara puing-puing, mencoba mencari celah untuk keluar. Dan akhirnya, sebuah celah sempit terbuka, mungkin akibat runtuhnya dinding di bawah tanah, yang menjadi tempat penyimpanan keris pusaka. Bima dengan sisa kekuatan yang ada, merangkak keluar dari runtuhan yang semakin menyesakan itu, terengah-engah dan terhuyung-huyung seperti orang yang baru saja lepas dari mimpi buruk. Saat Bima berhasil keluar dari kerumunan puing-puing, ia hampir tidak dapat mempercayai apa yang ia lihat. Rumah yang sebelumnya begitu megah dan angker kini terbakar habis. Api membumbung tinggi, menelan seluruh isi rumah dalam sekejap. Jalanan di sekitar rumah telah dipenuhi dengan asap hitam yang lebih tebal, dan keheningan malam berubah menjadi deru api yang menghanguskan segala yang ada. Warga sekitar yang mendengar kebakaran ini segera berlarian menuju lokasi. Mereka menemukan Bima terluka parah dengan tubuh yang tertutup jelaga dan luka-luka mengerikan di seluruh tubuhnya. Mereka mengangkatnya, terkejut melihat wajahnya yang penuh ketakutan dan kebingungan. Bima tampak tidak sadar sepenuhnya, namun dia masih dapat merasakan sentuhan tangan mereka. "Apa yang terjadi di dalam sana?" Salah satu warga bertanya dengan panik, mencoba membantu Bima yang nyaris tidak bisa berbicara. Bima hanya bisa mengguncang-guncangkan kepalanya, air mata bercampur dengan keringat dan darah yang mengalir di wajahnya. Dia tidak mampu menjelaskan semuanya. Rumah itu, yang dulunya menjadi tempat bersembunyi bagi keluarganya, kini menjadi kuburan besar bagi mereka yang telah terperangkap dalam kutukan yang tidak termaafkan. Malam itu Bima dibawa ke rumah warga yang berbaik hati. Namun tubuhnya yang penuh dengan luka-luka itu
tidak bisa diobati begitu saja. Warga yang menemukannya merasa bingung dan ketakutan. Apa yang telah terjadi di rumah besar itu dan mengapa Bima selamat sementara seluruh keluarganya, Mbah Sarwo, tewas dalam kebakaran yang tidak bisa dijelaskan. Bima hanya bisa terdiam. Tubuhnya terasa lemah dan terhimpit oleh rasa takut yang tidak kunjung hilang. Namun di dalam dirinya ada perasaan aneh yang mulai tumbuh. Sebuah perasaan bahwa kutukan itu belum selesai. Ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang masih ada dalam bayang-bayang yang akan kembali. Dan rumah yang telah hancur itu hanya menyisakan kenangan kelam. Dengan api yang membakar segala sesuatu, bahkan sejarah keluarga yang tidak terhapuskan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.